Kita lanjut lagi teman-teman. Ini puncak pasnya sepertinya ya kalau di Bogor. Ketinggian bukit. Nah, kita memasuki ke lerengnya lagi, lereng yang mengarah ke selatan. Oh iya, yang ini relatif lebih curam lagi teman-teman. Kalau dari arah sana ya, dari arah selatan. Sedikit agak lebih lega karena kita ini menjalani trekking turunan. Kalau tadi tanjakan ya, sangat berasa napasnya. Teman-teman, walaupun sudah menyukai outdoor, belum terbiasa untuk trekking yang seperti naik gunung ya, belum. Masih harus latihan lagi. Nah, untungnya bagian ini masih cukup baik nih performa dari cor-corannya. Ada tikungan juga. Waduh, Masya Allah. Ini harus sangat berhati-hati nih teman-teman. Terutama bila mana berpapasan dengan kendaraan yang berlawanan teman-teman. Space-nya tidak cukup luas juga. Dan agak berbelok yang relatif tajam. Seperti Matic ini agak sedikit problem nih teman-teman. Mengandalkan rem ya. Karena tentu saja tidak ada gigi rendah ya untuk membantu pengereman nih teman-teman. Masya Allah. Betul nih, berat TPM untuk turun jalan kaki agak relatif kesulitan nih teman-teman. Masya Allah. Sampai berderit coba teman-teman. Remnya juga, Masya Allah. Gigi rendah juga agak sulit naik nih teman-teman. Hati-hati Pak. Masya Allah. Masya Allah. Ya, kedah turun teh. Ada abot. Mohon abot. Lurus. Agak relatif tajam nih teman-teman. Untuk ukuran tanjakan ya, kemiringannya mungkin berapa nih? Ada 60 derajat. Ada juga yang turun dari atas nih teman-teman. Ya, hati-hati teh. Nggak kuat yang berboncengan. Masya Allah. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya yang Matic ini teman-teman. Daya cengkram ataupun daya remnya tidak, kadang kurang terbantu ya maksud saya dengan rem. Wah, Masya Allah. Wow, amazing nih teman-teman tanjakannya. Luar biasa nih. Kalau bebannya berat agak problem juga nih teman-teman. Jadi di satu sisi masyarakat sini mungkin terbantu ya dengan adanya shortcut ini. Tapi sepertinya desain jalannya yang tidak sesuai atau kurang sesuai nih teman-teman. Memang dari zaman waktu roda TPM kecil agak problem menghubungkan wilayah Kecamatan Subang dengan Kecamatan Rancah ini. Karena terpotong oleh bukit-bukit yang relatif tinggi teman-teman. Memotong bukit ya, sehingga alhasil tidak ada jalan yang mudah untuk menembus ke wilayah ini. Dan ini sudah dibuatkan jalan shortcut, namun Masya Allah ini terjal sekali teman-teman. Di bagian ini terutama nih. Jadi kalau licin, mungkin musim hujan bisa relatif lebih sulit lagi gitu teman-teman. Ini udah TPM sampai menahan lutut nih untuk mengurangi tekanan gitu ya, agar tidak jatuh gitu ya. Nah, ini bagiannya agak sulit nih teman-teman. Tajam, mungkin 65 atau barangkali ada ya. Sangat-sangat terjal nih teman-teman. Masih panjang pula gitu tanjakannya. Masya Allah. Untuk kendaraan roda 2 aja masih berat. Terlebih untuk roda 4 nih teman-teman. Ya, Masya Allah. Butuh keahlian untuk berkendara di sini ya. Nah, di kejauhan sudah mulai terlihat atap-atap rumah di Kampung Bojong. Masuknya ke Desa Bangunjaya, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Ada juga bagian yang sudah mengelupas nih cor-corannya ya. Sayang sekali ya desain jalannya.
frontal banget ya menghadap ke tanjakan atau turunan teman-teman. Untungnya roda TPM tidak nekat membawa kendaraan ke sini, baik roda 2 maupun roda 4 teman-teman. Kita coba survei dulu dengan berjalan kaki. Dan sepertinya roda TPM juga nggak bakalan sanggup nih nyetir di tempat seperti ini ya. Apalagi kendaraannya misalkan Matic untuk roda 2-nya gitu ya. Kalau mungkin kendaraan yang roda 2 menggunakan gear gigi, sepertinya masih memungkinkan ya. Masya Allah. Nah, cukup berani juga ya orang-orang lokalnya. Nah, ini agak bisa spin nih teman-teman, karena bagian cor-cornya sudah sebagian mengelupas. Ini teman-teman. Wow. Pemandangan yang indah, ada sawah-sawah juga, walaupun tidak terlalu luas ya. Semacam lembahnya di antara bukit-bukit kecil. Wow, licin banget nih teman-teman. Untuk kita trekking aja harus berhati-hati, jangan sampai kepleset. Kan ada bagian semen yang seperti debu ataupun pasir ya. Wah, seru sekali teman-teman. Pengalaman roda TPM dulu menuju ke Pangandaran, melewati jalan setapak dari Desa Subang ke Kampung Bojong ini. Ada barangkali jalan setapak sebelumnya di sebelah kiri yang masih tersisa. Berangkat menuju ke Pangandaran, jalan kaki menuju ke Desa Janglapa. Di sana baru ketemu dengan kendaraan bak terbuka. Lalu melanjutkan perjalanan ke Ranca. Di Ranca ada kendaraan semacam dulu sebutannya Kol Mini. Baru naik Kol Mini menuju ke Desa Cisaga di jalan akses Banjar Ciamis. Nah, baru berganti dengan kendaraan yang menuju ke Banjar, yang dari Ciamis ya. Dari Ciamis baru estafet lagi menggunakan kendaraan menuju Pangandaran. Jadi Banjar Ciamis ini kalau tidak salah jaraknya sekitar 60 km. Jadi estafet ya dulu perjuangan menuju ke Pangandaran dan sebaliknya. Jalan kaki. Nah, pas pulangnya kita turun di Desa Janglapa, merupakan batas akhir atau terminasi dari mobil pick up bak terbuka ya teman-teman. Jadi kita bersatu dengan barang bawaan tuh di belakang. Tidak ada tempat duduknya teman-teman. Lalu ada saudara yang menjadi porternya untuk membawa barang bawaan dan oleh-oleh yang kita bawa dari Pangandaran. Seru sekali melewati bukit-bukit, pesawahan. Sawahnya di sekitar Bojong nih, di sekitar area sebelah kanan ini. Nah, ini perbukitannya nih teman-teman yang kita lewati. Ada lagi nih teman-teman dari arah sini ya. Hati-hati, tanjakan terjal rawan kecelakaan. Pemerintahan Desa Bangunjaya. Nah, hasil hutannya ada saumil diolah di sini nih teman-teman. Jadi nggak usah dibawa jauh-jauh ke luar desa ya. Saumil. Ini ada bagian yang hancur. Waduh, berat nih teman-teman, jalannya hancur. Jalan aspalnya sudah hilang nih, dan sebagian ada yang amblas. Waduh, ini lebih challenging lagi teman-teman. Harus milih ke kanan yang agak sedikit landai dan relatif rata. Jadi antara bersyukur dan tidak bersyukur nih teman-teman. Mendapat fasilitas shortcut dari Desa Bangunjaya menuju ke Janglapa ini, Desa Janglapa. Karena ternyata medannya tidak mudah untuk dilewati nih teman-teman. Di era Pak Harto waktu roda TPM kecil memang pembangunan sudah berkembang atau masif. Namun tentu saja karena wilayah yang luas dan masih dalam fase awal pembangunan, ya belum semuanya jalan mulus ya teman-teman. Waktu itu cukup banyak jembatan yang dibangun karena memang pasca kemerdekaan di Orde Lama masih belum fokus ke pembangunan setahu roda TPM ya. Gonjang-ganjing dengan mempertahankan eksistensi kemerdekaan dari gangguan pemberontak, dari gangguan invasi
militer asing yang mau comeback gitu ya. Termasuk juga ada pemberontakan DITI dan PKI di tahun 65. Jadi praktis di era Orde Baru merupakan fase awal pembangunan melalui pembangunan pertanian terutama ya waktu itu. Infrastruktur sudah dimulai melalui irigasi, melalui bendungan, melalui prasarana pertanian macam-macam ya. Dan alhamdulillah kan waktu itu sempat swasembada beras ya. Dan yang terpenting waktu Rudat FM kecil itu ada pengendalian penduduk teman-teman. Walaupun jumlah penduduk waktu itu masih sedikit ya. Ada lagunya Rhoma Irama ya, 135 juta penduduk Indonesia di tahun 80-an. Nah itu program keluarga berencananya berjalan teman-teman. 2 anak cukup itu merupakan tidak hanya jargon, tapi memang sebuah program yang dikampanyekan oleh pemerintahan Orde Baru untuk mengendalikan penduduk. Meskipun di saat itu ada booming minyak teman-teman ya, tapi memang belum merata ya pembangunan infrastruktur karena memang fokusnya ke pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Puskesmas dibangun di mana-mana, kemudian juga pasar impres dibangun di mana-mana, sekolah impres juga dibangun di mana-mana. Jadi prioritasnya memang lebih ke 3 sektor tersebut ya, ada kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Jadi seluruh masyarakat yang belum terkena pendidikan yang layak di era Orde Lama, di era Orde Baru dicoba diselesaikan ya. Ada program wajib belajar 6 tahun waktu itu ya teman-teman. Karena memang fokusnya berbeda. Jadi jangan salah banding ya dengan pemerintahan sekarang yang kabarnya fokus ke infrastruktur. Karena memang zaman itu juga masyarakat kita masih relatif terbelakang di sisi pendidikan. Banyak yang buta huruf dan hal lain. Kan sekarang sudah hampir barangkali jarang ya orang yang buta huruf karena memang sudah digarap lebih awal di era Orde Baru sebelumnya. Nah ini teman-teman Dusun Bojong, Ciamis. Dusun Bojong menuju ke arah Ciamis maksudnya teman-teman. Ini masih wilayah Desa Bangunjaya.